Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kematian seseorang telah ditentukan. Tak ada yang bisa merubah ataupun menundanya, kapanpun dan dimanapun, tak terkecuali di bulan Ramadan. Lantas sahabat beriman, benarkah ada keutamaan orang yang meninggal di bulan Ramadan? Dan apa yang dilakukan malaikat maut saat bulan Ramadan? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Bulan yang sangat sibuk bagi malaikat maut. Banyak kepercayaan di masyarakat kita bahwa banyak orang yang meninggal dunia sebelum bulan Ramadan tiba, yaitu tepatnya pada bulan Sya'ban. Kepercayaan atau anggapan ini semakin berkembang karena masyarakat merasa hal ini benar adanya, seakan malaikat maut sangat sibuk pada bulan tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Hal ini dikarenakan bulan Sya'ban menjadi mulia karena peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di dalamnya. Salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Sya'ban adalah penentuan umur manusia. Menjadi bulan yang sibuk bagi malaikat maut karena ditampakkan kepadanya umur setiap manusia. Yang artinya Allah menampakkan umur manusia, apakah pada tahun itu dia masih tetap hidup atau akan mati. Usianya akan ditambah atau dikurangi. Takdir kehidupan dan kematian semuanya berada pada kuasa Allah Ta'ala. Tidak satupun manusia yang mampu mengatur kehidupan dan kematiannya sendiri, menambah atau mengurangi umurnya sendiri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada yang dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi kecuali sudah ditentukan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Dari sinilah umat Islam berusaha memuliakan bulan Sya'ban dengan memperbanyak sedekah dan mempererat tali silaturahmi, saling mengirim makanan kepada tetangga sebagai salah satu bentuk persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Karena sedekah dan silaturahmi dapat memperpanjang keberkahan pada umur manusia. Ketika malaikat maut mencabut nyawa orang berpuasa, malaikat maut ditugaskan untuk mencabut roh atau nyawa dari seluruh makhluk hidup. Dan ketika ia telah mencabut nyawa seorang mukmin yang sedang berpuasa, maka ia akan menyerahkan roh tersebut kepada malaikat-malaikat pembawa rahmat. Lalu mereka pun memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin bahwa ia akan mendapatkan pahala, rahmat, dan ridha Allah. Sedangkan jika malaikat maut mencabut nyawa orang kafir, maka ia menyerahkan roh tersebut kepada para malaikat penyiksa. Lalu para malaikat tersebut memberitahukan kepadanya tentang siksa dan murka Allah kepada mereka. Jadi para malaikat tersebut tidak membiarkan roh berada di tangan malaikat maut setelah ia mencabutnya sekejap mata pun. Para malaikat pun akan langsung membawa roh ke langit jika roh tersebut milik orang mukmin yang bertakwa. Dan malaikat akan membawa roh ke bumi yang ketujuh jika roh tersebut adalah milik orang kafir yang celaka. Sampai kemudian, setelah jasadnya dikuburkan, tibalah pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir. Pertanyaan yang sangat menentukan, akankah alam kuburnya menjadi neraka baginya ataukah ia akan tidur tenang di dalam sana. Keutamaan meninggalnya orang yang sedang berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dalam kalender Hijriah. Segala ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan akan mendapat banyak keutamaan, termasuk bagi mereka yang meninggal dalam keadaan berpuasa ikhlas karena Allah. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa orang yang meninggal saat menjalani puasa, surga akan menjadi tempatnya. Rasulullah bersabda, siapa berpuasa sehari dan ikhlas karena Allah serta menutup akhir hidupnya dengan ibadah itu, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tadi tidak menyebutkan secara gamblang bahwa jaminan langsung masuk surga tersebut juga berlaku untuk orang yang meninggal di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan memiliki banyak keutamaan. Namun tidak setiap manusia yang meninggal di bulan Ramadan ini mendapat keistimewaan. Karena banyak juga orang kafir yang meninggal dunia di bulan Ramadan. Dan setiap dari kita tidak bisa memilih kapan ajal kita akan tiba. Hal tersebut selaras dengan firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Berdasarkan ayat tadi, manusia tidak bisa memilih ajalnya, ingin lebih cepat ataukah lebih lambat. Artinya jika seseorang ingin meninggal dalam kebaikan, caranya adalah meningkatkan amal salehnya, sehingga apabila ajal menjemputnya, ia berpulang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah lebih pahamkah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.